Halo semuanya, malam ini kita akan melakukan perjalanan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari ruang tamu sederhana, berakhir di cermin kamar tidur Anda, dan bisa jadi mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin sudah lelah dengan janji-janji kosong dari produk kecantikan yang katanya bisa menghapus usia dari wajah Anda. Tapi, izinkan saya bertanya, jika Anda hanya diberi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, apakah Anda akan mencobanya, atau Anda akan tetap bertahan dengan keraguan dan rutinitas lama yang membosankan? Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana? Tulis di kolom komentar, sebutkan lokasi dan waktu lokal Anda. Siapa tahu, kita sedang berbagi malam yang sama, meski terpisah ribuan kilometer. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat betul malam itu, ketika saya duduk di sudut ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar, sebuah pesan dari teman lama di grup lansia. Kamu tahu nggak, wajah Hong Nyonya sekarang beda banget. Katanya, dia nggak ke dokter kulit, tapi kulitnya mulus, kayak habis perawatan mahal. Saya tertawa kecil, setengah percaya, setengah tidak. Tapi rasa penasaran itu seperti semut yang menggigit pelan-pelan membuat saya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Keesokan harinya, saya bertemu langsung dengan Hong Nyonya di ruang pertemuan lansia. Wajahnya memang tampak berbeda, lebih cerah, lebih segar, dan jujur saja, lebih muda dari sebelumnya. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa rahasianya? Jangan bilang kamu pakai krim mahal. Ya, dia hanya tersenyum, lalu berbisik, saya cuma pakai sesuatu yang bisa kamu beli di apotek. Harganya bahkan lebih murah dari makan siang di warteg. Saya terdiam. Dalam hati, saya berpikir, pasti ini cuma trik pemasaran lagi. Tapi, rasa ingin tahu saya lebih besar dari rasa skeptis. Malam itu, saya memutuskan untuk mencoba sendiri. Saya membeli produk yang sama, hanya Rp5.000, dan ukurannya cukup kecil untuk masuk ke saku celana. Rasanya seperti kembali ke masa muda, ketika saya pertama kali mencoba sesuatu yang baru, penuh harapan dan sedikit rasa takut. Tapi, sebelum saya lanjut, izinkan saya berbagi satu kebijaksanaan usia tua. Kadang, jawaban dari masalah besar justru tersembunyi di balik hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Seperti kata pepatah, jangan remehkan kekuatan setetes air di atas batu. Dan malam itu, saya benar-benar merasakannya. Ngomong-ngomong, tahukah Anda bahwa di beberapa negara, produk sederhana seperti ini justru menjadi rahasia kecantikan para selebriti? Di Korea Selatan, misalnya, banyak artis yang diam-diam mengandalkan produk murah meriah untuk menjaga kelembapan kulit mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengakuinya di depan kamera, tapi di balik layar, cerita yang berbeda sering kali terjadi. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin masih ragu. Benarkah hanya dengan produk murah, kulit bisa berubah? Ini adalah perdebatan akademis yang tidak pernah selesai. Ada yang bilang, harga menentukan kualitas, tapi ada juga yang percaya. Yang penting adalah cara dan konsistensi. Saya sendiri, setelah bertahun-tahun mencoba berbagai metode, mulai condong ke pendapat kedua. Malam itu, saya menatap cermin lebih lama dari biasanya. Saya perhatikan garis-garis halus di sekitar mata dan mulut saya. Saya ingat
Dulu saya sering mengeluh tentang kerutan ini, tapi sekarang saya merasa lebih damai. Mungkin karena saya tahu setiap garis adalah bukti perjalanan hidup yang panjang. Tapi siapa bilang kita tidak boleh mencoba memperlambat waktu, walau hanya sedikit? Saya oleskan produk itu dengan hati-hati. Mengikuti saran Hong Nyonya, jangan terlalu banyak, cukup tipis saja, seperti mengoleskan mentega di atas roti panggang. Saya tersenyum sendiri, membayangkan betapa sederhananya hidup jika semua masalah bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Dan sebelum saya tidur, saya sempat berpikir, mungkin besok pagi saya akan bangun dengan wajah yang sama. Tapi setidaknya malam ini saya sudah mencoba sesuatu yang baru. Kadang, keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan aneh. Bukan karena ada perubahan drastis di wajah saya, tapi karena ada harapan kecil yang tumbuh di hati. Saya berjalan ke kamar mandi, menatap cermin, dan jujur saja, tidak ada keajaiban instan, tapi kulit saya terasa sedikit lebih lembab, lebih kenyal, seperti baru saja minum segelas air dingin setelah seharian di bawah terik matahari. Saya tersenyum, mengingat percakapan kemarin di ruang pertemuan lansia. Hari itu, saya kembali ke ruang pertemuan, dan seperti biasa, obrolan ringan mengalir di antara kami. Ada yang membahas harga cabai, ada yang mengeluh tentang lutut yang makin sering nyeri, dan tentu saja ada yang penasaran dengan perubahan wajah Hong Nyonya. "Kamu benar-benar nggak ke dokter kulit?" tanya salah satu teman. Setengah bercanda, setengah serius, Hong Nyonya hanya mengangkat bahu. Saya bilang juga apa, rahasianya bukan di klinik mahal, tapi di apotek dekat rumah. Saya tertawa, lalu iseng bertanya, "Jadi, kamu nggak pakai krim anti-aging yang harganya setara 1 bulan pensiun?" Hong Nyonya menggeleng. Saya sudah berhenti percaya sama iklan. Sekarang, saya percaya sama pengalaman. Kalimat itu menancap di kepala saya. Pengalaman, bukan janji-janji manis di televisi. Sore itu, saya duduk di teras, memandangi langit yang mulai berubah warna. Saya merenung, betapa seringnya kita terjebak dalam pola pikir bahwa yang mahal pasti lebih baik. Padahal, kadang yang kita butuhkan hanyalah konsistensi dan sedikit keberanian untuk mencoba hal baru. Saya teringat masa muda, ketika saya dan teman-teman sering bereksperimen dengan berbagai ramuan tradisional, dari masker bengkoang sampai lulur kopi. Hasilnya, kadang berhasil, kadang tidak, tapi selalu ada cerita di balik setiap percobaan. Malam harinya, saya kembali mengoleskan produk itu ke wajah. Kali ini, saya tambahkan sedikit di leher dan punggung tangan, mengikuti saran Hong Nyonya. Jangan lupa, tangan dan leher itu yang pertama kali menunjukkan usia kita. Katanya kemarin, saya sempat tertawa. Jadi, kalau wajah mulus tapi tangan keriput, tetap ketahuan umur aslinya, ya. Hong Nyonya mengangguk. "Betul sekali. Makanya, jangan pelit sama tangan sendiri." Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari malam itu. Jangan pernah meremehkan kekuatan rutinitas kecil, seperti menyiram tanaman setiap pagi. Hasilnya memang tidak langsung terlihat, tapi perlahan, perubahan itu pasti datang. Saya jadi teringat cerita seorang teman lama yang selalu memakai minyak kelapa di rambutnya setiap malam. Dulu, kami sering mengejeknya karena baunya yang menyengat. Tapi sekarang, di usia 70-an, rambutnya masih tebal dan hitam. Sementara kami sibuk mencari-cari sampo penumbuh rambut. Ngomong-ngomong soal kebiasaan aneh, tahukah Anda bahwa di Jepang ada tradisi unik di mana para lansia rutin merendam tangan mereka dalam air hangat yang dicampur garam laut? Katanya,
Ini bisa membuat kulit tangan tetap halus dan mencegah sendi kaku. Saya belum pernah mencobanya, tapi siapa tahu suatu hari nanti saya akan menambahkannya ke dalam rutinitas malam saya. Tentu saja, tidak semua orang percaya pada metode sederhana seperti ini. Ada yang berpendapat, kalau memang semudah itu, kenapa masih banyak orang tua yang kulitnya keriput? Ini adalah perdebatan akademis yang menarik. Sebagian ahli mengatakan, faktor genetik dan gaya hidup jauh lebih berpengaruh daripada produk apapun. Tapi, saya percaya, usaha kecil yang dilakukan dengan konsisten tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya, saya kembali ke ruang pertemuan. Kali ini, saya lebih percaya diri. Saya mulai memperhatikan perubahan kecil di wajah teman-teman saya. Ada yang kulitnya mulai tampak lebih cerah. Ada yang garis halus di sekitar mata mulai memudar. Kami saling bertukar cerita, saling memberi semangat. Rasanya seperti menemukan komunitas baru, di mana setiap orang punya rahasia kecil yang ingin dibagikan. Saya pun mulai mencatat perubahan yang saya rasakan setiap hari. Kulit saya memang tidak berubah drastis, tapi ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Mungkin karena saya tahu saya sedang merawat diri sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk kebahagiaan saya sendiri. Dan itu, menurut saya, adalah bentuk cinta diri yang paling sederhana. Satu malam, saat saya sedang mengoleskan produk itu di wajah, cucu saya masuk ke kamar. "Nenek, kenapa sih tiap malam pakai itu terus?" Tanyanya polos. Saya tersenyum. "Supaya nenek tetap cantik, biar kamu nggak malu jalan bareng nenek." Dia tertawa, lalu memeluk saya. Momen seperti itu yang membuat semua usaha kecil ini terasa sangat berarti. Malam-malam berikutnya, saya mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini luput dari perhatian saya. Setiap kali saya menyalakan televisi, iklan-iklan krim wajah mewah selalu berlomba-lomba menawarkan janji kulit kencang dalam 7 hari atau hapus kerutan seketika. Saya tersenyum geli, mengingat betapa mudahnya dulu saya tergoda oleh kata-kata manis itu. Tapi sekarang, setelah mengalami sendiri perubahan kecil berkat produk sederhana dari apotek, saya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat krim mahal itu begitu istimewa? Saya pun iseng membaca label di balik kemasan krim-krim mahal yang pernah saya beli. Ternyata, sebagian besar bahan utamanya tidak jauh berbeda dengan produk murah yang sedang saya gunakan. Ada satu istilah yang sering muncul, petrolatum atau vaselin. Saya teringat cerita seorang teman yang pernah bekerja di laboratorium kosmetik. Katanya, banyak krim mahal hanya menambahkan sedikit ekstrak bunga atau vitamin, lalu dikemas dalam botol cantik dan dijual dengan harga selangit. Sisanya hampir sama dengan produk apotek. Saya jadi teringat satu peristiwa kebijaksanaan usia tua yang pernah saya alami. Dulu, ketika saya masih aktif bekerja, saya pernah diundang ke sebuah seminar kecantikan. Di sana, seorang dokter kulit terkenal berkata, "Jangan tertipu kemasan. Yang penting adalah kandungan dan cara pemakaian." Waktu itu, saya hanya mengangguk-angguk, tapi tidak benar-benar paham maksudnya. Sekarang, setelah puluhan tahun berlalu, saya baru benar-benar mengerti. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di Amerika Serikat, vaselin pernah digunakan sebagai pelindung kulit oleh para astronot? Mereka mengoleskannya di wajah sebelum memakai helm luar angkasa untuk mencegah kulit kering akibat perubahan suhu ekstrem. Bayangkan, produk yang sama yang kita pakai di rumah ternyata juga dipakai di luar angkasa. Kadang, dunia memang penuh kejutan. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan pendapat saya. Ada yang bilang, kalau memang krim murah itu ampuh, kenapa masih banyak orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan di klinik? Ini adalah perdebatan akademis yang tak pernah usai.
Sebagian orang percaya pada kekuatan teknologi dan inovasi, sementara yang lain lebih memilih kembali ke dasar, menggunakan bahan-bahan sederhana yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Saya sendiri, setelah mencoba berbagai macam produk, mulai menyadari bahwa yang terpenting bukanlah harga atau merek, melainkan konsistensi dan cara pemakaian. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan kulit manusia sebenarnya hanya membutuhkan dua hal untuk tetap sehat: kelembapan dan perlindungan dari sinar matahari. Sisanya hanyalah pelengkap. Malam itu, saya duduk di depan cermin, memandangi wajah saya yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Saya tidak lagi merasa cemas atau malu. Sebaliknya, saya merasa bangga dengan setiap garis halus yang ada. Setiap kerutan adalah bukti perjalanan hidup, tawa, tangis, dan semua kenangan yang telah saya lalui. Tapi, bukan berarti saya tidak ingin merawatnya. Saya hanya ingin melakukannya dengan cara yang lebih bijak dan sederhana. Saya pun mulai membagikan pengalaman saya kepada teman-teman di ruang pertemuan. Coba deh, jangan langsung percaya sama iklan. Lihat dulu kandungannya. Dan jangan lupa, yang penting itu cara pakainya. Kata saya suatu hari, beberapa teman tertawa. Wah, sekarang kamu sudah jadi ahli kecantikan. Ya, saya hanya tersenyum. Bukan ahli, cuma sudah terlalu sering tertipu iklan. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau krim mahal benar-benar bisa bikin awet muda, pasti semua artis sudah kelihatan seperti anak SMA. Kami pun tertawa bersama, menyadari bahwa kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana, bukan dari kemewahan yang dipaksakan. Saya juga mulai memperhatikan perubahan kecil di sekitar saya. Teman-teman yang mulai mengikuti saran saya, perlahan-lahan kulit mereka tampak lebih sehat dan segar. Tidak ada perubahan drastis batasi, tapi ada aura kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka di segi kuliah. Mungkin karena mereka merasa lebih percaya diri, atau mungkin karena mereka tahu mereka sedang merawat diri sendiri dengan cara yang paling sederhana. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi tergoda untuk membeli krim mahal setiap kali ada diskon di toko kosmetik. Sebaliknya, saya lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati secangkir teh hangat, dan merawat kulit dengan produk sederhana yang sudah terbukti ampuh. Saya juga mulai menulis jurnal kecil tentang perubahan yang saya rasakan. Setiap malam sebelum tidur, saya mencatat apa yang saya rasakan setelah menggunakan produk itu. Kadang saya menulis tentang perasaan bahagia, kadang tentang rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk merawat diri di usia senja. Jurnal itu menjadi teman setia saya, pengingat bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan pada akhirnya akan membawa perubahan besar. Seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat sendiri bukti nyata dari perubahan yang terjadi. Tidak hanya pada diri saya, tetapi juga pada teman-teman lansia di sekitar saya. Setiap kali kami berkumpul di ruang pertemuan, selalu saja ada cerita baru tentang kulit yang terasa lebih halus, tangan yang tampak lebih muda, atau bahkan leher yang mulai kehilangan garis-garis keriputnya. Saya tidak pernah menyangka rutinitas sederhana yang awalnya hanya iseng, kini menjadi topik hangat di antara kami. Salah satu kisah yang paling membekas di ingatan saya adalah tentang Bu Siti, seorang nenek berusia 76 tahun yang selama ini dikenal sangat rajin merawat wajahnya dengan berbagai produk mahal. Setiap bulan, ia rela menyisihkan sebagian besar uang pensiunnya hanya untuk membeli krim anti-aging yang katanya berasal dari Prancis. Namun, hasilnya selalu sama. Kulitnya tetap kering dan kerutan di sekitar mulutnya semakin dalam. Suatu hari, ia datang kepada saya dengan wajah sedikit murung. Saya sudah capek, rasanya sia-sia saja semua usaha ini, katanya lirih.
Saya pun menceritakan pengalaman saya menggunakan produk sederhana dari apotek. Awalnya, Bu Siti ragu, masa sih produk semurah itu bisa mengalahkan krim mahal? Tanyanya. Saya hanya tersenyum. Coba saja dulu, tidak ada ruginya. Akhirnya, ia pun mencoba. 3 bulan kemudian, Bu Siti kembali dengan wajah yang jauh lebih cerah. Kamu benar, kulit saya jadi lebih lembab, dan garis di sekitar mulut mulai memudar. Bahkan, cucu saya bilang, saya kelihatan lebih muda, katanya dengan mata berbinar. Kisah Bu Siti bukan satu-satunya. Ada juga Pak Rahmat, seorang kakek yang selama ini tidak pernah peduli dengan perawatan kulit. Ia selalu berkata, laki-laki tidak perlu repot-repot pakai krim. Namun, setelah melihat perubahan pada istrinya, ia pun diam-diam mulai mencoba. Sekarang, setiap kali kami bertemu, ia dengan bangga menunjukkan tangan dan wajahnya yang tampak lebih segar. Ternyata, merawat diri itu bukan hanya untuk perempuan, katanya sambil tertawa. Saya pun semakin yakin bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari dari pengalaman ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan komunitas. Ketika kita saling mendukung dan berbagi pengalaman, Tikwa, segala sesuatu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya merasa ruang pertemuan lansia kini bukan hanya tempat untuk mengobrol, tapi juga menjadi laboratorium kecil di mana kami bereksperimen dan saling memberi semangat. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa negara Eropa, para lansia justru lebih percaya pada metode alami daripada produk-produk modern? Mereka rutin menggunakan minyak zaitun, madu, atau bahkan yogurt sebagai masker wajah. Hasilnya, banyak dari mereka yang tetap terlihat segar dan sehat di usia senja. Saya jadi berpikir, mungkin rahasia awet muda memang bukan terletak pada harga, tapi pada konsistensi dan kebahagiaan saat melakukannya. Tentu saja, tidak semua orang langsung percaya pada metode sederhana ini. Ada yang masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa hanya produk mahal yang bisa memberikan hasil maksimal. Ini adalah perdebatan akademis yang sering muncul di antara kami. Sebagian teman berkata, kalau memang produk murah itu ampuh, kenapa masih banyak klinik kecantikan yang laris? Saya hanya menjawab, mungkin karena kita terlalu sering mencari solusi instan. Padahal yang kita butuhkan hanyalah kesabaran dan ketekunan. Saya juga mulai memperhatikan perubahan pada diri saya sendiri. Setiap pagi, ketika saya bercermin, saya melihat kulit yang lebih segar dan lembab. Garis-garis halus di sekitar mata memang masih ada, tapi tidak lagi sedalam dulu. Saya merasa lebih percaya diri, bahkan ketika harus keluar rumah tanpa riasan tebal. Saya juga mulai merawat bagian tubuh lain yang selama ini sering diabaikan, seperti leher, tangan, dan siku. Hasilnya, kulit di bagian-bagian itu pun perlahan-lahan menjadi lebih halus dan cerah. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau terus begini, jangan-jangan tahun depan kita semua dikira masih usia 50-an. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling mendukung dan merayakan setiap pencapaian. Sekecil apapun itu, saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat diri sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya,
Saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas sederhana ini, saya mulai penasaran, mengapa produk murah dari apotek bisa memberikan hasil yang begitu nyata, bahkan mengalahkan krim mahal yang selama ini saya percaya. Rasa ingin tahu itu membawa saya pada pencarian kecil-kecilan, membaca artikel, menonton video, dan bertanya pada teman-teman yang lebih paham soal perawatan kulit. Ternyata jawabannya tidak serumit yang saya bayangkan. Kunci utamanya adalah kelembapan kulit manusia, terutama di usia lanjut. Sangat mudah kehilangan air setiap hari. Tanpa kita sadari, air di permukaan kulit menguap, meninggalkan permukaan yang kering dan rentan terhadap kerutan. Produk sederhana seperti Vaseline atau petrolatum bekerja dengan cara membentuk lapisan tipis di atas kulit, mencegah air menguap, dan menjaga kelembapan alami kulit. Sederhana, tapi sangat efektif. Saya teringat satu peristiwa kebijaksanaan usia tua yang pernah saya alami. Dulu, nenek saya selalu mengoleskan minyak kelapa di wajah dan tangan sebelum tidur. Waktu kecil, saya sering mengeluh karena baunya yang menyengat. Tapi sekarang, saya baru sadar, nenek saya jarang sekali punya masalah kulit kering atau pecah-pecah. Ternyata, rahasianya ada pada kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa kulit manusia bisa kehilangan hingga setengah liter air setiap hari hanya karena penguapan? Itu sebabnya menjaga kelembapan kulit sangat penting, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Di negara-negara dengan iklim kering, produk seperti Vaseline bahkan menjadi barang wajib di setiap rumah. Mereka menggunakannya tidak hanya untuk wajah, tapi juga untuk tangan, kaki, bahkan bibir yang pecah-pecah. Tentu saja, ada perdebatan akademis yang menarik di balik semua ini. Sebagian ahli berpendapat, kulit butuh lebih dari sekadar kelembapan. Harus ada vitamin, antioksidan, dan bahan aktif lain. Tapi, ada juga yang percaya, selama kulit tetap lembab dan terlindungi, proses penuaan bisa diperlambat secara alami. Saya sendiri, setelah mencoba berbagai macam produk, mulai condong ke pendapat kedua. Toh, hasilnya sudah saya rasakan sendiri. Saya juga mulai memperhatikan cara pemakaian yang benar. Ternyata, tidak cukup hanya mengoleskan produk di wajah. Ada urutan dan teknik khusus yang bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Misalnya, mengoleskan produk saat kulit masih sedikit basah setelah mandi, agar kelembapan terkunci lebih lama. Atau, memijat lembut kulit dengan gerakan melingkar untuk merangsang sirkulasi darah. Hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan, padahal sangat berpengaruh pada hasil akhir. Saya pun mulai membagikan tips ini kepada teman-teman di ruang pertemuan. Jangan lupa, oleskan produk saat kulit masih lembab dan jangan terlalu tebal. Cukup tipis saja, asal merata. Kata saya suatu hari, beberapa teman awalnya ragu. Nanti nggak lengket, ya? Saya hanya tertawa. Kalau terlalu tebal memang lengket, makanya cukup sedikit saja. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan. Kalau kulit sudah lembab, dompet juga ikut lembab. Soalnya nggak perlu beli krim mahal lagi. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa, kebahagiaan itu memang sederhana. Cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Saya juga mulai memperhatikan perubahan pada bagian tubuh lain yang selama ini sering diabaikan. Tangan saya yang dulu kering dan kasar, kini terasa lebih halus. Leher yang mulai berkerut, perlahan-lahan tampak lebih kencang. Bahkan siku dan lutut yang biasanya gelap dan pecah-pecah, kini mulai cerah dan lembut. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang kesehatan dan kenyamanan. Saya pun semakin yakin
bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Setelah memahami dasar ilmiah di balik perawatan kulit sederhana, saya mulai bereksperimen dengan berbagai kombinasi produk yang bisa meningkatkan hasilnya. Ternyata, ada 4 pasangan ajaib yang jika dipadukan dengan vaselin, hasilnya bisa berkali lipat lebih baik. Saya tidak menyangka, rutinitas yang awalnya hanya satu langkah kini berkembang menjadi ritual malam yang penuh makna dan tentu saja sedikit lebih seru. Pasangan pertama yang saya coba adalah serum atau ampul pelembab. Biasanya, saya menggunakan serum berbahan dasar asam hyaluronat yang diberikan cucu saya sebagai hadiah ulang tahun. Awalnya, saya hanya mengoleskan serum itu di wajah, lalu menunggu hingga kering. Namun, setelah membaca beberapa artikel, saya menemukan trik sederhana, oleskan serum. Tunggu 1 menit, lalu kunci kelembapannya dengan lapisan tipis vaselin. Hasilnya, kulit saya terasa jauh lebih kenyal keesokan paginya, seperti spons yang baru saja direndam air. Teman-teman di ruang pertemuan pun mulai meniru, dan mereka pun merasakan hal yang sama. Kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari di sini adalah, jangan pernah takut mencoba hal baru, apalagi jika itu bisa membawa manfaat. Kadang, perubahan kecil dalam rutinitas bisa memberikan hasil yang tidak terduga. Saya jadi teringat cerita seorang teman yang selalu menambahkan sedikit minyak zaitun ke dalam masker wajahnya. Awalnya, kami mengira itu hanya kebiasaan aneh, tapi ternyata kulitnya memang lebih lembut dari kami semua. Pasangan kedua adalah krim retinol. Saya tahu, banyak orang takut menggunakan retinol karena efek sampingnya yang bisa membuat kulit kemerahan atau mengelupas. Tapi, setelah berkonsultasi dengan dokter kulit, saya menemukan cara aman. Oleskan retinol tipis-tipis. Tunggu 20-30 menit, lalu lapisi dengan vaselin. Hasilnya, kulit saya tidak lagi iritasi, dan garis-garis halus di sekitar mata mulai memudar. Teman saya, Bu Siti, yang awalnya ragu, kini malah jadi penggemar berat kombinasi ini. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di Korea Selatan, banyak wanita menggunakan teknik slugging, yaitu mengoleskan lapisan tebal vaselin di atas skincare malam mereka? Katanya, ini adalah rahasia kulit glass skin yang bening dan bercahaya. Saya sendiri belum pernah mencoba versi ekstremnya, tapi versi ringan yang saya lakukan sudah cukup membuat kulit saya terasa seperti baru. Pasangan ketiga adalah krim atau serum pencerah. Saya menggunakan serum vitamin C yang dibeli anak saya di toko daring. Setelah mengoleskan serum, saya menunggu beberapa menit, lalu menambahkan vaselin tipis di atasnya. Hasilnya, noda hitam di pipi saya perlahan memudar dan warna kulit tampak lebih merata. Teman-teman saya pun mulai bertanya, "Kamu pakai apa? Kok kulitmu makin cerah?" Saya hanya tersenyum. Rahasia dapur nenek-nenek. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah vaselin bisa menyumbat pori-pori? Saya menjawab, kuncinya adalah jumlah yang digunakan. Jangan berlebihan, cukup tipis saja.
Saya juga selalu mengingatkan, jika kulit Anda cenderung berminyak atau mudah berjerawat, gunakan hanya di area yang benar-benar kering. Pasangan keempat adalah krim berbahan dasar lendir siput. Saya tahu, ini terdengar aneh, tapi krim siput memang sedang populer di kalangan lansia. Saya sendiri awalnya ragu, tapi setelah mencoba, saya merasakan kulit saya menjadi lebih halus dan elastis. Setelah mengoleskan krim siput, saya menambahkan vaselin tipis di atasnya. Hasilnya, kulit saya terasa lebih lembut dan garis-garis halus mulai tersamarkan. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau terus begini, jangan-jangan kita semua nanti dikira pakai filter Instagram. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Saya juga mulai memperhatikan perubahan pada bagian tubuh lain yang selama ini sering diabaikan. Tangan saya yang dulu kering dan kasar, kini terasa lebih halus. Leher yang mulai berkerut, perlahan-lahan tampak lebih kencang. Bahkan siku dan lutut yang biasanya gelap dan pecah-pecah, kini mulai cerah dan lembut gitu mah. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang kesehatan dan kenyamanan. Saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit mah. Kata saya suatu malam, ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda. Belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas baru ini, saya mulai menyadari satu hal penting yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Area tubuh yang paling cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan justru bukan wajah, melainkan bagian-bagian tersembunyi yang sering kita abaikan. Saya pun mulai memperhatikan leher, tangan, siku, lutut, bahkan area di belakang telinga dan sekitar bibir. Ternyata, disitulah rahasia awet muda yang sesungguhnya tersembunyi. Saya masih ingat suatu sore di ruang pertemuan, Bu Siti mengeluh, wajahku sudah lumayan halus, tapi kenapa leherku tetap berkerut? Ya, saya tertawa kecil. Itu karena kita terlalu fokus pada wajah, Bu. Padahal, leher itu seperti buku harian usia kita. Sejak saat itu, kami semua mulai rajin mengoleskan vaselin ke leher setiap malam. Dari bawah ke atas, seperti sedang menghapus jejak waktu. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari, jangan pernah mengabaikan bagian tubuh yang jarang terlihat. Dulu, saya pikir cukup merawat wajah saja. Tapi ternyata, tangan yang kering dan keriput bisa langsung membocorkan usia asli kita. Saya pun mulai rutin mengoleskan krim pelembab di tangan, lalu menutupinya dengan vaselin sebelum tidur. Kadang, saya memakai sarung tangan katun agar kelembapan terkunci semalaman. Hasilnya, dalam beberapa minggu, tangan saya terasa jauh lebih halus dan tampak lebih muda. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa negara Eropa, para lansia justru lebih bangga menunjukkan tangan mereka yang halus daripada wajah yang mulus? Mereka percaya, tangan adalah cermin kehidupan. Setiap garis dan noda adalah cerita. Tapi tidak ada salahnya jika cerita itu tetap indah dipandang. Saya juga mulai memperhatikan siku dan lutut.
Bagian ini seringkali gelap, kasar, dan pecah-pecah karena sering bergesekan dengan pakaian atau lantai. Saya pun mencoba trik sederhana. Setelah mandi, saat kulit masih lembab, saya oleskan vaselin agak tebal di siku dan lutut, lalu membiarkannya semalaman. Pagi harinya, kulit di bagian itu terasa lebih lembut dan warnanya perlahan menjadi lebih cerah. Teman-teman saya pun mulai meniru, dan mereka pun merasakan manfaat yang sama. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah vaselin bisa membuat kulit terasa lengket dan tidak nyaman? Saya menjawab, kuncinya adalah jumlah yang digunakan. Jangan berlebihan, cukup tipis saja. Saya juga selalu mengingatkan, jika kulit Anda cenderung berminyak atau mudah berjerawat, gunakan hanya di area yang benar-benar kering. Area lain yang sering terlupakan adalah belakang telinga dan sekitar bibir. Saya pernah membaca bahwa area di belakang telinga adalah salah satu tempat pertama yang kehilangan elastisitas seiring bertambahnya usia. Sejak itu, saya selalu mengoleskan sedikit vaselin di area tersebut setiap malam. Hasilnya, kulit di belakang telinga terasa lebih kencang dan tidak mudah kering. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Jangan-jangan nanti kita semua punya leher dan tangan yang lebih muda dari wajah. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa, kebahagiaan itu memang sederhana. Cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Saya juga mulai memperhatikan area sekitar bibir dan mata. Dua area ini sangat rentan terhadap kerutan karena sering bergerak saat kita berbicara atau tersenyum. Saya pun mulai mengoleskan vaselin tipis di sekitar bibir dan sudut mata sebelum tidur. Hasilnya, garis-garis halus di area tersebut perlahan memudar dan kulit terasa lebih kenyal. Saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Setelah menyadari pentingnya merawat area-area tersembunyi yang sering terlupakan, saya mulai mengembangkan serangkaian tips praktis yang bisa diterapkan siapa saja, tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau waktu. Saya percaya, perawatan kulit yang efektif tidak harus rumit atau mahal. Yang penting adalah konsistensi dan perhatian pada detail kecil. Setiap malam, sebelum tidur, saya menjalani ritual sederhana yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Saya mulai dengan membersihkan wajah menggunakan air hangat dan sabun lembut. Setelah itu, saya tepuk-tepuk wajah dengan handuk bersih, membiarkan sedikit kelembapan tersisa di kulit. Lalu, saya oleskan serum atau krim yang biasa saya pakai, menunggu beberapa menit agar meresap sempurna. Setelah itu, barulah saya mengoleskan vaselin tipis-tipis di seluruh wajah, leher, dan area lain yang membutuhkan perhatian ekstra. Untuk leher, saya selalu mengoleskan krim dari bawah ke atas, mengikuti arah otot leher, Pak. Saya percaya, gerakan ini membantu mencegah kulit leher mengendur. Setelah krim meresap, saya tambahkan lapisan tipis vaselin, memastikan seluruh permukaan leher terlindungi dari udara kering semalaman. Hasilnya,
leher saya terasa lebih kencang dan garis-garis halus perlahan memudar. Tangan juga tidak pernah saya lupakan. Setiap malam, saya oleskan krim pelembab di seluruh tangan, lalu menutupinya dengan vaselin. Kadang, saya memakai sarung tangan katun agar kelembapan terkunci lebih lama. Dalam beberapa minggu, kulit tangan saya yang dulu kering dan kasar berubah menjadi lebih halus dan tampak lebih muda. Teman-teman saya pun mulai meniru kebiasaan ini, dan mereka pun merasakan manfaat yang sama. Siku dan lutut juga mendapat perhatian khusus. Setelah mandi, saat kulit masih lembab, saya oleskan vaselin agak tebal di siku dan lutut, lalu membiarkannya semalaman. Pagi harinya, kulit di bagian itu terasa lebih lembut dan warnanya perlahan menjadi lebih cerah. Saya juga rutin melakukan eksfoliasi ringan seminggu sekali, menggunakan scrub lembut agar sel kulit mati terangkat dan produk perawatan bisa meresap lebih baik ya. Area di belakang telinga dan sekitar bibir juga tidak luput dari perhatian. Saya selalu mengoleskan sedikit vaselin di belakang telinga setiap malam, memastikan kulit di area itu tetap lembab dan elastis. Untuk area sekitar bibir, saya menggunakan vaselin sebagai lip balm sekaligus pelembab untuk garis-garis halus di sekitar mulut. Hasilnya, bibir saya tidak lagi pecah-pecah dan garis-garis halus di sekitar mulut perlahan memudar. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari. Jangan pernah menunda perawatan, baik. Sekecil apapun itu, dulu saya sering berpikir, nanti saja kalau sudah tua. Tapi sekarang, saya sadar, perawatan yang dimulai sejak dini akan memberikan hasil yang jauh lebih baik di masa depan. Saya pun mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak muda. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa negara, orang-orang menggunakan vaselin untuk melindungi kulit dari angin dingin dan udara kering saat musim salju? Mereka mengoleskannya di wajah, tangan, bahkan di bawah mata untuk mencegah kulit pecah-pecah. Saya sendiri belum pernah mengalami musim salju, tapi saya bisa membayangkan betapa pentingnya menjaga kelembapan kulit di cuaca ekstrem seperti itu. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah vaselin bisa membuat kulit terasa lengket dan tidak nyaman? Saya menjawab, kuncinya adalah jumlah yang digunakan. Jangan berlebihan, cukup tipis saja. Saya juga selalu mengingatkan, jika kulit Anda cenderung berminyak atau mudah berjerawat, gunakan hanya di area yang benar-benar kering. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Jangan-jangan nanti kita semua punya leher dan tangan yang lebih muda dari wajah. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa lah. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Namun, di balik semua manfaat dan perubahan positif yang saya rasakan, saya juga tidak menutup mata terhadap risiko dan kesalahan umum yang sering terjadi dalam perawatan kulit.
terutama saat menggunakan produk sederhana seperti Vaseline. Saya percaya, setiap hal baik pasti ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Karena itu, saya ingin berbagi beberapa pengalaman dan pelajaran penting agar Anda bisa mendapatkan hasil maksimal tanpa harus mengalami masalah yang tidak diinginkan. Salah satu kesalahan paling umum adalah menggunakan Vaseline terlalu banyak. Saya pernah melakukannya di awal-awal, berpikir bahwa semakin tebal semakin baik. Hasilnya, kulit saya justru terasa lengket, pori-pori tersumbat, dan muncul beberapa bintik kecil di dahi. Dari situ, saya belajar bahwa kunci utama adalah penggunaan secukupnya, cukup tipis, hanya sebagai lapisan pelindung, bukan masker tebal. Saya sering mengingatkan teman-teman di IPA. Ingat, Vaseline itu seperti garam di masakan, sedikit saja sudah cukup. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari, lebih banyak tidak selalu lebih baik dalam segala hal, termasuk perawatan kulit. Keseimbangan adalah kunci. Saya juga mulai memperhatikan reaksi kulit setelah menggunakan produk baru. Jika muncul kemerahan, gatal, atau iritasi, saya segera menghentikan pemakaian dan mencari tahu penyebabnya. Ternyata, meski jarang, ada juga orang yang alergi terhadap Vaseline atau bahan lain dalam produk perawatan kulit. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa negara, Vaseline digunakan sebagai pelindung luka ringan atau bahkan untuk mencegah lecet pada kaki saat berjalan jauh? Namun, jika digunakan pada kulit yang sedang meradang atau berjerawat parah, Vaseline justru bisa memperparah kondisi karena menutup permukaan kulit dan menghambat proses penyembuhan alami. Saya pun selalu mengingatkan teman-teman yang memiliki kulit berminyak atau mudah berjerawat untuk berhati-hati dan hanya mengoleskan Vaseline di area yang benar-benar kering. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah Vaseline bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat? Saya menjawab, benar, jika digunakan berlebihan atau di area yang tidak tepat. Saya juga selalu menyarankan untuk melakukan uji tempel terlebih dahulu. Oleskan sedikit Vaseline di bagian dalam lengan atau di belakang telinga, lalu tunggu 24 jam. Jika tidak ada reaksi negatif, barulah digunakan di wajah atau area lain yang diinginkan. Saya juga pernah mendengar cerita dari seorang teman yang mengalami iritasi setelah mencampur Vaseline dengan minyak esensial tanpa takaran yang tepat. Ternyata, beberapa minyak esensial bisa sangat kuat dan menyebabkan reaksi alergi jika tidak diencerkan dengan benar. Dari situ, saya belajar untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan mencampur produk, apalagi jika belum pernah mencobanya sebelumnya. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau salah pakai, jangan-jangan nanti malah jadi lebih tua dari umur aslinya. Kami pun tertawa bersama, tapi di balik tawa itu ada pesan penting. Selalu dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika ada yang terasa tidak nyaman, jangan ragu untuk berhenti dan mencari solusi lain. Saya juga mulai memperhatikan waktu pemakaian. Saya lebih suka menggunakan Vaseline di malam hari sebelum tidur, karena di siang hari kulit lebih mudah terkena debu dan polusi. Jika menggunakan Vaseline di siang hari, saya pastikan hanya di area yang tertutup pakaian atau tidak mudah terkena kotoran. Saya juga selalu membersihkan wajah dengan seksama di pagi hari agar tidak ada sisa Vaseline yang menumpuk di kulit. Selain itu, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak menggunakan Vaseline di area yang sedang mengalami infeksi atau luka terbuka. Meski Vaseline bisa membantu menjaga kelembapan, ia juga bisa menahan bakteri di dalam luka dan memperlambat proses penyembuhan. Jika ragu, saya selalu menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kulit terlebih dahulu. Saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit yang baik adalah perawatan yang cerdas, bukan hanya mengikuti tren, tapi juga memahami kebutuhan dan batasan kulit kita sendiri.
Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya mendengarkan tubuh sendiri. Jangan asal ikut-ikutan, ya, kulitmu itu unik. Jadi rawatlah dengan cara yang paling cocok untukmu, kata saya suatu malam. Ia hanya mengangguk. Iya, Neh, aku janji nggak akan sembarangan coba-coba. Malam-malam berikutnya, saya semakin berhati-hati dalam menjalani rutinitas perawatan kulit. Saya tidak lagi tergoda untuk mencoba semua produk yang sedang tren, tapi lebih fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan kulit saya. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang kesehatan dan kebijaksanaan dalam merawat diri. Setelah melewati berbagai percobaan, kegagalan kecil, dan keberhasilan yang membahagiakan, saya akhirnya menemukan rutinitas malam yang paling pas untuk diri saya sendiri. Rutinitas ini bukan hanya sekadar urutan langkah-langkah perawatan kulit, melainkan juga menjadi momen refleksi dan relaksasi sebelum tidur. Saya percaya, rutinitas malam yang baik adalah kunci untuk menjaga kesehatan kulit dan pikiran, terutama di usia yang tidak lagi muda. Setiap malam, saya memulai dengan membersihkan wajah menggunakan air hangat dan sabun lembut. Saya tidak pernah terburu-buru dalam tahap ini, karena membersihkan wajah adalah fondasi dari semua perawatan. Saya membayangkan setiap kotoran dan sisa make up yang menempel di kulit ikut hanyut bersama air, meninggalkan permukaan yang bersih dan segar. Setelah itu, saya tepuk-tepuk wajah dengan handuk bersih, membiarkan sedikit kelembapan tersisa di kulit. Langkah berikutnya adalah mengoleskan serum atau krim yang sesuai dengan kebutuhan kulit saya. Malam itu, kadang saya memilih serum pelembab, kadang krim retinol, atau sesekali serum vitamin C jika ingin mencerahkan kulit. Saya selalu menunggu beberapa menit agar produk benar-benar meresap sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Sambil menunggu, saya biasanya duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan pikiran saya tenang. Momen ini menjadi semacam meditasi singkat yang membantu saya melepaskan stres hari itu. Setelah serum atau krim meresap, barulah saya mengoleskan vaselin tipis-tipis di seluruh wajah, leher, dan area lain yang membutuhkan perhatian ekstra. Saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak berlebihan, cukup seukuran butir beras untuk seluruh wajah. Saya ratakan dengan lembut, terutama di area yang paling rentan terhadap kerutan seperti sudut mata, sekitar bibir, dan leher. Jika tangan saya terasa kering, saya tambahkan sedikit vaselin di punggung tangan dan jari-jari, lalu mengenakan sarung tangan katun agar kelembapan terkunci semalaman. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari. Rutinitas malam bukan hanya tentang merawat kulit, tapi juga tentang merawat jiwa. Setiap langkah yang saya lakukan, saya niatkan sebagai bentuk cinta pada diri sendiri. Saya percaya, energi positif yang kita tanamkan saat merawat diri akan terpancar keluar, membuat kita tampak lebih segar dan bahagia, apapun usia kita. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa budaya, rutinitas malam dianggap sebagai ritual sakral yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran? Di Jepang, misalnya, ada tradisi yakan no ocha, minum teh hangat sebelum tidur sambil membersihkan wajah dan tangan. Mereka percaya, ritual ini membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang nyenyak. Saya sendiri belum pernah mencoba minum teh hijau sebelum tidur, tapi saya suka membayangkan betapa damainya suasana malam di negeri sakura itu. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah rutinitas malam itu merepotkan dan memakan waktu? Saya menjawab, justru karena kita sudah melewati banyak hal dalam hidup, kita berhak meluangkan waktu untuk diri sendiri, walau hanya 15 menit setiap malam. Saya percaya,
Waktu yang kita investasikan untuk merawat diri akan kembali dalam bentuk kesehatan dan kebahagiaan. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau rutinitas malam ini terus dijalankan, jangan-jangan nanti kita semua bangun pagi dengan wajah seperti bayi. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Malam-malam berikutnya, saya semakin menikmati rutinitas malam ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Saya tahu banyak dari Anda yang mungkin berpikir, "Ah, saya sudah terlalu tua untuk memulai perawatan kulit. Untuk apa repot-repot? Toh kerutan sudah terlanjur dalam." Percayalah, saya pun pernah berada di titik itu, merasa terlambat, merasa sia-sia, bahkan sempat berpikir bahwa semua usaha ini hanya membuang waktu. Namun, pengalaman dan kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya satu hal penting. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik, apalagi untuk diri sendiri. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, seorang teman lama datang ke ruang pertemuan dengan wajah murung. Ia berkata, "Saya sudah 78 tahun, kulit saya sudah seperti kertas. Apa gunanya lagi perawatan?" Saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba saja dulu, tidak ada ruginya. Kalau tidak berubah, setidaknya kamu sudah berusaha." Ia pun akhirnya mencoba rutinitas sederhana yang saya jalani. 6 bulan kemudian ia datang dengan wajah yang jauh lebih cerah dan senyum yang lebih lebar. Ternyata perubahan itu mungkin, ya, saya merasa lebih segar. Dan yang paling penting, saya merasa lebih percaya diri. Katanya, ada satu kebijaksanaan usia tua yang saya pelajari. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung melakukan semua langkah sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan sederhana, misalnya mengoleskan vaselin di tangan sebelum tidur. Setelah itu, tambahkan langkah lain sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Lama-lama, rutinitas itu akan menjadi bagian dari hidup Anda, dan perubahan pun akan datang dengan sendirinya. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa negara, para lansia justru memulai perawatan kulit di usia 70-an atau 80-an? Mereka percaya, merawat diri bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Saya pernah membaca kisah seorang nenek di Italia yang baru mulai merawat kulitnya di usia 85 tahun. Kini, di usia 95, ia masih aktif berkebun dan kulitnya tetap sehat dan bercahaya. Kisah-kisah seperti ini selalu menginspirasi saya untuk tidak pernah menyerah, apapun usia saya. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah lebih baik menerima saja proses penuaan? Saya setuju. Menerima adalah bagian penting dari hidup. Namun, menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Saya percaya, merawat diri adalah bentuk rasa syukur atas tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Dengan merawat diri, kita juga menunjukkan cinta dan penghargaan pada diri sendiri.
Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Jangan tunggu tua baru mulai merawat kulit, kata saya suatu malam. Ia hanya tertawa. Nenek, aku masih muda, belum perlu. Saya tersenyum. Justru karena masih muda, kamu harus mulai sekarang. Nanti kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri. Ada satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau nenek-nenek saja bisa berubah, apalagi yang muda-muda. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian. Sekecil apapun itu, saya pun semakin yakin bahwa perawatan kulit tidak harus mahal atau rumit. Yang terpenting adalah konsistensi dan cara pemakaian yang benar. Saya juga mulai mengajarkan cucu saya tentang pentingnya merawat kulit sejak dini. Malam-malam berikutnya, saya semakin rajin menjalani rutinitas baru ini. Saya tidak lagi merasa terbebani atau terpaksa. Sebaliknya, saya menikmati setiap langkahnya, dari membersihkan wajah, mengoleskan produk, hingga memijat lembut kulit sebelum tidur. Saya merasa ini bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang merawat diri dan mencintai diri sendiri. Dan jika Anda masih ragu untuk memulai, ingatlah, setiap malam adalah kesempatan baru. Tidak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk berubah. Mulailah malam ini, walau hanya dengan satu langkah kecil. Siapa tahu, 1 tahun dari sekarang, Anda akan tersenyum di depan cermin, bangga pada diri sendiri karena telah berani mencoba. Malam ini, saat saya menulis dan merenungkan perjalanan panjang yang telah saya lalui bersama teman-teman di ruang pertemuan, saya merasa hati saya dipenuhi rasa syukur. Setiap langkah kecil yang saya ambil, setiap kebiasaan baru yang saya tanamkan, dan setiap tawa yang saya bagi bersama mereka, semuanya menjadi bagian dari mozaik kehidupan yang indah. Saya sadar, perawatan kulit bukan hanya tentang menghaluskan kerutan atau mencerahkan wajah, melainkan tentang merawat diri, menghargai waktu, dan mencintai setiap detik yang masih diberikan kepada kita. Saya ingin mengajak Anda untuk sejenak menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membayangkan diri Anda 10 tahun ke depan. Apakah Anda ingin melihat diri Anda yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri? Atau Anda ingin menyesal karena tidak pernah mencoba sesuatu yang sederhana namun bermakna? Saya percaya, setiap orang berhak untuk merasa cantik dan dicintai, tidak peduli berapapun usianya. Ada satu kebijaksanaan usia tua yang selalu saya pegang. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Jika ada sesuatu yang ingin Anda lakukan, lakukanlah sekarang. Jangan tunggu esok. Jangan menunggu waktu yang tepat. Karena waktu terbaik adalah saat ini. Saya pun pernah menunda-nunda, berpikir bahwa perawatan kulit hanya untuk mereka yang masih muda. Tapi setelah melihat perubahan pada diri sendiri dan teman-teman, saya sadar tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ngomong-ngomong soal fakta aneh, tahukah Anda bahwa di beberapa budaya, perawatan diri dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur? Mereka percaya dengan menjaga tubuh dan jiwa, kita juga menghormati mereka yang telah mendahului kita. Saya suka membayangkan, setiap kali saya mengoleskan vaselin di wajah atau tangan, saya sedang meneruskan tradisi panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu saja, ada perdebatan akademis di antara kami. Sebagian teman berpendapat, bukankah lebih baik menerima saja proses penuaan? Saya setuju. Menerima adalah bagian penting dari hidup. Namun, menerima bukan berarti menyerah. Merawat diri adalah bentuk rasa syukur atas tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Dengan merawat diri,
kita juga menunjukkan cinta dan penghargaan pada diri sendiri. Saya ingin menutup malam ini dengan satu lelucon ringan yang sering kami lontarkan di ruang pertemuan. Kalau semua nenek-nenek di sini rajin pakai Vaseline, jangan-jangan nanti kita semua dikira adik-adik sendiri. Kami pun tertawa bersama, menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi. Saya merasa kebahagiaan itu memang sederhana, cukup dengan saling berbagi dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Kini, setiap malam sebelum tidur, saya selalu mengucap syukur atas kesempatan untuk merawat diri, untuk belajar hal baru, dan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tercinta. Saya percaya, rutinitas kecil yang kita lakukan dengan penuh cinta akan membawa perubahan besar, tidak hanya pada kulit, tapi juga pada hati dan pikiran. Jadi, sebelum Anda mematikan lampu malam ini, luangkan waktu sejenak untuk merawat diri. Oleskan vaselin tipis di wajah, leher, tangan, atau area lain yang Anda inginkan. Rasakan kelembutan di kulit Anda dan biarkan rasa damai mengalir ke seluruh tubuh. Ingat, setiap malam adalah kesempatan baru untuk mencintai diri sendiri, untuk memulai kebiasaan baik, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita saya malam ini, jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari harapan dan semangat baru. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang yang penuh makna. Dari ruang pertemuan sederhana, percakapan ringan, hingga rutinitas malam yang kini menjadi ritual penuh cinta. Saya telah membagikan kisah nyata, kebijaksanaan usia tua, fakta-fakta unik, dan sedikit lelucon yang semoga bisa membuat Anda tersenyum. Semua ini bukan sekadar tentang perawatan kulit, melainkan tentang keberanian untuk memulai, konsistensi dalam merawat diri, dan keikhlasan menerima perubahan, sekecil apapun itu. Saya ingin Anda mengingat satu hal, tidak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, merawat, dan menghargai tubuh yang telah setia menemani kita. Vaseline, serum, krim, atau apapun produk yang Anda pilih hanyalah alat. Yang terpenting adalah niat dan perhatian yang Anda berikan pada diri sendiri. Jangan pernah remehkan kekuatan langkah kecil yang dilakukan dengan penuh cinta, karena dari situlah perubahan besar bermula. Jika Anda merasa ragu, ingatlah bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Mulailah dari satu kebiasaan sederhana dan biarkan perubahan itu tumbuh perlahan. Nikmati setiap prosesnya, rayakan setiap pencapaian, dan jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar Anda. Sekarang, sebelum Anda benar-benar menutup malam ini, tarik napas dalam-dalam, rasakan kelembutan di kulit Anda, dan biarkan pikiran Anda melayang perlahan ke tempat yang damai. Bayangkan diri Anda 10 tahun ke depan, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Biarkan suara lembut kipas angin atau detak jam dinding menemani Anda menuju tidur yang nyenyak. Terima kasih telah menemani saya malam ini. Semoga kisah dan tips yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan semangat baru untuk Anda. Jangan lupa, jika Anda menyukai perjalanan ini, tekan suka dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukainya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan cerita dan kebijaksanaan baru. Akhir skrip, selamat malam.